Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Dwi Mariska dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Berikut penjelasannya. Pada tahun 2004, Aceh mengalami gempa tektonik berkekuatan 9,3 skala Richter yang artinya memunculkan gelombang tsunami. Penyebabnya adalah akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang bergeser secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan gempa disertai pelentingan batuan yang terjadi di dasar laut. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut, memiliki lembah dan bukit, dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya terdapat pada dari mana energi itu berasal. Pada ombak biasa, energinya berasal dari angin, karena angin hanya mempengaruhi permukaan laut. Kecepatan dan tinggi ombak menjadi terbatas. Tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut, dari erupsi gunung berapi di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum gempa bumi di dasar laut, yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas permukaan laut, menggerakkan air sehingga permukaan laut meninggi di atas garis normal. Tapi gaya gravitasi kemudian menariknya kembali turun ke bawah sehingga energi tadi terpecah secara horizontal. Dengan begitu terciptalah tsunami yang bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak dari bawah permukaan laut. Tapi begitu sampai laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombangnya menurun, tapi tinggi gelombang naik drastis hingga bisa lebih dari 30 meter tingginya. Nah, tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan. Karena faktanya tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai. Saat lembah gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai, laut di pantai akan surut lebih jauh dari biasanya menjelang tsunami menerjang. Fenomena ini sangat mengecoh dan berbahaya. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tetapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh dari bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.